Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Perhatikan gambar di atas. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti di atas? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Nah, simaklah bacaan berikut dengan seksama. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku, selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun menggembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Cita-cita Wahyudin adalah untuk terus bersekolah meski serba kekurangan. Halangan yang dihadapi ialah kemiskinan dan ketiadaan biaya untuk terus bersekolah menuntut ilmu. Sikap yang dimiliki adalah pantang menyerah dan terus berusaha menyelesaikan sekolahnya meski ia kekurangan biaya. Kemudian usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keinginannya adalah dengan memulung, menjual gorengan dan melakukan pekerjaan serabutan lainnya demi untuk mendapat uang dan membiayai sekolahnya. Apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Prestasi yang diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya adalah berhasil meneruskan sekolah hingga ke bangku perkuliahan dan mendapatkan beasiswa. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Kesimpulan saya atas usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya adalah bahwa segala hal yang dicita-citakan akan terwujud apabila kita pantang menyerah, kuat dalam tekad dan terus berusaha. Nah, sekarang mari kita membaca puisi berikut di dalam hati. Ini kakak bacakan dengan suara nyaring ya, supaya kalian bisa menyimak dengan baik. Sahabatku seorang pemulung, ciptaan di Karitas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah, kamu tidak pernah mengeluh,
kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu. Seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Nah, setelah membaca puisi tersebut, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Baca lagi puisi Sahabatku Seorang Pemulung di Dalam Hati. 2. Tentukan tanda jeda untuk menentukan waktu berhenti lama dan berhenti sejenak. 3. Bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. Minta temanmu untuk menyimak cara membacamu dengan penempatan tanda jeda yang sesuai. 4. Diskusikan pendapat kalian. Lakukan secara bergantian. 5. Bacakan puisi tersebut di depan kelas dengan lafal yang jelas dan jeda yang sesuai. Nah, berikut kakak berikan contoh jedanya ya. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini, kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan, seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk memulai membuat kolase. Siapkan bahan-bahan berikut ini. 1. Selembar kertas. Bisa kertas koran atau kertas sketsa atau gambar. 2. Lem. 3. Gunting. 4. Koran bekas. 5. Gambar. Langkah-langkah membuat kolase sebagai berikut. 1. Siapkan gambar pola pada selembar kertas. 2. Buatlah potongan-potongan bahan, bisa dari koran bekas, kardus, atau plastik. 3. Tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Nah, berikut adalah contohnya ya. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudera dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang, sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya berikut. 1. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. A. Kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. B. Kebun plasma nutfah. Merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi, dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. C. Kebun botani. Didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor.
2. Upaya pelestarian hewan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. A. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. B. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. C. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. D. Membuat undang-undang perburuan. E. Menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan bacaan di atas, dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Bersama dengan teman sekelompokmu, carilah informasi sebanyak-banyaknya terhadap usaha-usaha pelestarian makhluk hidup. 2. Cari informasi apakah ada pelestarian makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitarmu. Misalkan saja ada ya. 3. Cari tahu kegiatan pelestarian apa sajakah yang telah dilakukan, jenis hewan dan tumbuhan yang dilestarikan, cara melestarikan dan kapan didirikan. Nah, ini misalkan saja jenis tumbuhan yang dilestarikan di sekitar saya adalah bunga bangkai. Bunga bangkai adalah tumbuhan dari suku talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Kegiatan untuk melestarikan bunga bangkai. 1. Menjaga habitat asli bunga bangkai dari gangguan. Habitat yang terganggu akan menghambat pertumbuhan bunga bangkai. 2. Mencegah bunga bangkai dari eksploitasi, yaitu dengan mengambil bunga tersebut untuk diperjualbelikan atau dimiliki sendiri secara ilegal. 3. Mengupayakan untuk budidaya bunga bangkai. Kemudian jenis hewan yang dilestarikan di sekitar saya adalah badak cula 1. Badak cula 1 adalah anggota famili Rhinocerotidae dan satu dari 5 badak yang masih ada. Badak ini masih termasuk ke dalam genus yang sama dengan badak India dan memiliki kulit bermosaik yang menyerupai baju baja. Kegiatan untuk melestarikannya. 1. Menjaga habitat badak cula 1. 2. Mencegah perburuan badak cula 1. 3. Mengupayakan untuk melestarikan badak cula 1. 4. Presentasikan hasil pekerjaanmu dalam bentuk poster. 5. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, misalkan saja posternya seperti ini ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.